Dan buat teman-teman semua, selamat merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga perayaan Maulid tahun ini semakin berkualitas, semakin baik, sehingga Maulid Nabi tidak sekedar seremoni, tetapi ada asar, ada dampak yang positif terhadap berbagai macam aspek dalam kehidupan kita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ulama sepakat, annal muhtari' lahu as-sultanul muzaffar. Yang pertama kali menyelenggarakan Maulid Nabi besar-besaran adalah Abu Sa'id Kukburi bin Zainuddin bin Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali pada kesempatan kali ini bisa berjumpa dalam program Tanya Guse, yang mana kita masih berada di suasana bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Kita mendapatkan banyak kiriman tentang tuduhan bahwasanya Maulid Nabi secara besar-besaran atau seperti yang diperingati hari ini adalah amaliyah orang-orang Syiah, orang-orang yang fanatik terhadap Ahlul Bait Nabi, tapi kemudian mengkafirkan para sahabat Nabi. Apakah betul demikian? Kita simak dulu video berikut ini. Teman-teman pun yang lakukan Maulid pasti tahu. Kapan sejarahnya? Tahun 230 Hijriah. Nabi meninggal tahun berapa? 11 Hijriah. Khulafaur Rasyidin selesai tahun 40 Hijriah, gitu kan. Generasi emas sahabat sudah habis, gitu kan. Generasi tabi'in juga habis. Muncul dinasti Fatimiyah Syiah di Iran, di Mesir, yang buat Maulid pertama kali karena mereka melihat mereka berbatasan dengan Romawi, maka mereka melihat kenapa orang-orang Nasrani merayakan hari lahirnya Isa alaihissalam, maka mereka juga mengatakan kalau gitu kita harus merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ayo kita dibuatlah 6 macam Maulid. Maulid Nabi SAW, Maulid Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan juga Maulidnya raja mereka. Dan sampai sekarang Iran masih lakukan itu. Ini ditarik ke dalam masalah ibadah. Sudah mulai ada zikirnya, ada berdiri menganggap ruhnya Nabi sedang lewat kalau lagi baca salawat. Mulai dulu Maulid cuma setahun sekali kan hari raya, sekarang setiap malam Jumat dibaca, setiap ada pengajian dibaca. Ini mana dalilnya nih? Mana buktinya secara syar'i kita? Karena perayaan Maulid Nabi baru muncul pada tahun 362 dan yang melakukannya Banu Fatimiyah Syiah yang ekstrim. Sebagai dikatakan Imam Al-Makrizi dalam kitab beliau yang berjudul Al-Khutut Al-Aridah. Orang yang mengatakan bahwa perayaan Maulid Nabi itu yang pertama kali melakukannya Salahuddin Al-Ayyubi salah besar. Ya, karena bukti-bukti dari para ulama telah jelas menunjukkan bahwa itu baru muncul pada zaman Banu Fatimiyah Syiah yang ekstrim. Nah, kita tidak mau berandai-andai. Sekali lagi, kita akan merujuk kepada kitab ulama-ulama yang kredibel, ulama-ulama yang diakui sanad keilmuannya. Di antaranya ada beberapa kitab yang nanti akan kita bahas. Yang pertama, kitab Al-Hawi lil Fatawi. Karyanya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang punya karya fenomenal dengan tafsir Jalalain yang beliau karang hampir menjadi bacaan seluruh pesantren di Indonesia. Di dalam kitab Al-Hawi yang beliau karang atau yang beliau susun, juz 1, beliau punya satu bab di halaman 221, yaitu Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah wassalamun ala ibadihi alladhina astafa wa ba'du. Beliau mengatakan, faqad waqa'a su'alu an amalil maulid an-nabawiyyi fi syahri Rabiul Awal, ma hukmuhu min haitsu syar'u. Saya mendapatkan pertanyaan, kata beliau, tentang Maulid Nabi yang dilakukan ihtifalnya ya di dalam bulan Rabiul Awal. Ma hukmuhu? Apa hukumnya dari tinjauan kacamata syar'i? Wa hal huwa mahmudun aw madhmumun? Apakah itu terpuji atau tercela? Hal yusabu fa'iluhu aula? Apakah yang melakukan ini mendapatkan ganjaran atau tidak? Al-jawabu. Beliau mengatakan, menurut saya, kata Al-Imam Suyuti, tentu dengan kapasitas ilmu yang beliau miliki, bukan menurut saya seperti kita yang minim ilmu ini. Beliau seorang yang sangat kredibel di berbagai macam karangan kitabnya ya. Beliau punya karangan di kitab tafsir, kitab hadis, kitab adab, kitab fikih, beliau punya semuanya. Nah, beliau mengatakan, anna asla amalil maulid, inti atau asal dari amal maulid adalah huwa ijtima'un nas, ada perkumpulan manusia. Wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, setelah kumpul baca Quran, inna fatahna laka fathan mubina dan sebagainya. Wa riwayatul akhbar al-waridah, membacakan kabar-kabar atau riwayat-riwayat yang datang fi mabda'i amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kumpul baca Quran, membacakan riwayat-riwayat tentang sirah Nabi. Kemudian wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayat, kemudian membaca tentang ayat-ayat tanda-tanda mukjizatnya Nabi atau sirah-sirah tentang bagaimana Nabi mendapatkan wahyu begitu ya. Kemudian setelah itu wa yumaddu lahum simatun ya'kulunahu wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dzalik. Kemudian setelah itu disiapkan makanan, nanti makan-makan bareng. Setelah itu pulang ke rumah masing-masing. Maka kata beliau, huwa minal bid'il hasanati allati yusabu 'alaiha sahibuha. Ini adalah bid'ah, ya. Zaman Nabi tidak ada acara khusus seperti ini dikatakan Maulid Nabi, tidak ada. Ini bid'ah, tetapi hasanah. Kenapa? Isinya adalah kebaikan. Maka karena isinya kebaikan, silaturahim, kebaikan, baca Quran, kebaikan, mendengarkan riwayat tentang Nabi, kebaikan dan sebagainya. Maka yusabu 'alaiha sahibuha, kata beliau, yang melakukan ini asal terbatas pada hal ini, maka pelakunya akan mendapatkan pahala lima fihi min ta'zimi qadri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu berisi pengagungan zatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idharil farah. Kemudian menunjukkan rasa bangga, rasa bahagia, wal istibsyar bi maulidihi asyarifi. Jadi menunjukkan rasa bahagia, memberikan kabar gembira tentang lahirnya Nabi yang mulia.
Poinnya wa awwalu man ahdatsa fi'la dzalika, yang mendahului atau yang mempelopori perbuatan semacam ini itu adalah sahibu Irbil, yang berkuasa di daerah Irbil. Siapa namanya? Yaitu Al-Malik Al-Mudhaffar Abu Sa'id Kukburi. Namanya adalah Malik Al-Mudhaffar Abu Sa'id Kukburi bin Zainuddin Ali bin Baktakin. Ini nama agak sulit diucapkan. Siapa beliau? Ahadul mulukil amjad wal kubara'il ajwad. Salah satu raja yang agung dan pembesar-pembesar yang dermawan. Wa kana lahu atharun hasanatun. Beliau punya riwayat atau biografi yang sangat baik. Wa huwa alladhi amara al-jami' al-mudhaffari, yang memakmurkan Masjid Jami' Mudhaffari di daerah yang namanya Safah Kesyun. Ini nama daerah ya. Wa qala Ibnu Katsirin fi tarikhihi. Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir yang punya karya tafsir yang fenomenal. Beliau mengatakan kana ya'malul maulid asy-syarif fi Rabiul Awal. Raja Al-Mudhaffar tadi, beliau merayakan maulid yang agung di bulan Rabiul Awal, wa yahtafilu bihi ihtifalan hailan. Ada perayaan besar-besaran. Wa kana syahman sujja'an abtalan aqilan aliman adilan. Beliau adalah raja yang sangat pemberani, raja yang sangat wibawa, seorang petarung yang sangat cerdas, yang alim dan juga bijaksana. Rahimahullahu taala wa akrama mathwah. Qala wa qad sannafa lahu asy-Syaikh Abdul Khattab Ibn Dihyah mujalladan fi Maulidin Nabi samahu At-Tanwir fi Maulidil Basyirin Nadhir. Jadi Imam Suyuti melanjutkan bahwasanya Syekh Abdul Khatib Ibn Dihyah, beliau mengarang satu kitab maulid yang cukup panjang yang dinamakan dengan At-Tanwir fi Maulidil Basyirin Nadhir, kemudian diijazahkan atau diberikan kepada Raja Mudhaffar tadi bi alfi dinar, kemudian dikasih hadiah sebanyak 1000 dinar. Wa qad talat muddatuhu fil mulki, pemerintahannya cukup panjang, ila an mata, ketika sampai kemudian beliau meninggal dunia, wa huwa fi muhasir lil Faranji fi Madinah Akka. Beliau wafat di sebuah daerah yang namanya Akka. Kapan? Sanah 30 wa 600. Beliau meninggal tahun 630 Hijriah. Mahmudus As-Sirati Wasarirah. Namanya sangat harum, terpuji, dan juga akhlaknya adalah akhlak yang sangat terpuji. Ini menurut Al-Imam Suyuti. Jadi kalau Anda mengatakan yang pertama kali bikin ihtifal seperti ini adalah Syiah, kami punya dalil yang lebih kredibel. Dikatakan oleh Al-Imam Suyuti dalam kitab Al-Hawi, kemudian ada di kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang juga merupakan karya Al-Imam Ibnu Katsir yang tadi sudah dicuplik juga oleh Al-Imam Suyuti. Di dalam kitab ini Al-Bidayah wa Nihayah dikatakan, qultu amma sahibu Irbil, yang menguasai kota Irbil adalah Al-Maliku Al-Mudhaffar Abu Sa'id Kukburi Ibni Zainuddin Ali bin Baktakin. Seperti yang dicuplik tadi oleh Al-Imam Suyuti, ahadul ajwad wa sadat al-kubara wal muluk al-amjad lahu atharun hasanatun. Nah, dikatakan di sini ila anqal, beliau adalah ya'malul maulid asy-syarif fi Rabiul Awal wa yahtafilu bihi ihtifalan hailan. Beliau yang merayakan maulid dengan perayaan yang besar-besaran, dengan perayaan yang sangat mewah, wa kana ma'adzalika sahman sujja'an fatikan battalan aqilan aliman adilan rahimahullahu wa akrama maswah. Beliau adalah sosok raja yang pemberani, yang cerdas, yang siap bertarung begitu ya. Bukan raja yang pengecut, hanya berani di belakang, tapi beliau adalah orang yang sangat berani dalam menghadapi peperangan begitu. Kemudian dengan satu nada yang sama dalam kitab Fathur Rabbani min Fatawal Imam Asy-Syaukani. Al-Imam Asy-Syaukani, beliau punya kitab fatwa namanya Fathur Rabbani. Di dalam kitab itu dikatakan wa ajma'u, bahwasanya ulama sepakat ketika membahas tentang Maulid Nabi ya. Ajma'u, semua ulama sepakat. Annal mukhtari' lahu As-Sultanul Mudhaffar. Yang pertama kali menyelenggarakan Maulid Nabi besar-besaran adalah Abu Sa'id Kukburi bin Zainuddin bin Ali yang tadi kita sebutkan sahibu Irbil atau Arbil wa Amiril Masjid Mudhaffar bi Safah Kesyun ya. Ini adalah orang yang pertama kali membuat maulid kapan? Fil qarni sabi. Jadi perayaan besar-besaran seperti ini sudah ada pada abad ke-7. Ala kulli hal, kalau kemudian ada tuduhan perayaan maulid yang ada sekarang adalah menjiplak dari ulama-ulama atau orang-orang Syiah, maka itu dibantah dengan sendirinya oleh Al-Imam Ibnu Katsir, oleh Al-Imam Suyuti, dan juga oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab-kitab yang sudah saya sebutkan tadi. Oleh karena itu, yuk kita lebih bijaksana lagi gitu ya. Tidak perlu melabeli orang yang berbeda amalan dengan kita dengan ahli syubhat, dengan ini menurut amalan Syiah ataupun itu adalah ahli bid'ah, ahli syubhat dan sebagainya. Karena pada akhirnya kita akan menilai amalan tersebut sesuai dengan konten dan isinya. Selagi isinya adalah hal-hal yang baik, tidak bertentangan dengan syariat, maka seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Suyuti tadi, orang yang melakukan maulid dengan cara seperti ini, maka yusabu sahibuha, yang melakukan maka mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan buat teman-teman semua selamat merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga perayaan Maulid tahun ini semakin berkualitas, semakin baik, sehingga Maulid Nabi tidak sekedar seremoni, tetapi ada athar, ada dampak yang positif terhadap berbagai macam aspek dalam kehidupan kita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أمة الإسلام ومن البدع المحدثة في دين الله التي كثر انتشارها ورواجها اليوم، بل وضربت أطنابها في أقطار كثيرة جدا من العالم الإسلامي، واستحكمت في قلوب كثير من الناس، وعادت عندهم من المعروف الذي لا مرية فيه ما يفعل في شهر ربيع الأول من الاحتفالات والاجتماعات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويسميها أصحابها احتفالات بذكرى مولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. بل ووصل الأمر ببعضهم أنهم يخصصون هذا الشهر لشد الرحال إلى مكة والمدينة قربا من مواطن المصطفى صلى الله عليه وسلم بزعمهم، وهذا عمل لا مبرر له وتخصيص لا دليل عليه، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتخصيص ليالي هذا الشهر أو بعضها في الاحتفالات لا يجوز شرعا لأمور كثيرة. الأول أن ذلك من البدع المحدثة في الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل، ولا خلفاؤه الراشدون، ولا غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة، وهم أعلم الناس بالسنة وأكمل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن جاء بعدهم، فيسعنا ما وسعهم ولو كان خيرا لسبقونا إليه. الثاني ما ثبت من الآيات والأحاديث في كتاب الله وسنة رسوله التي توجب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام والوقوف عند سنته وتحذر من الابتداع في الدين. الثالث أن الله سبحانه أكمل الدين، ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وإحداث مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله لم يكمل الدين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما أنزل إليه من ربه، حتى جاء هؤلاء المتأخرون في القرن السادس وما بعده فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به، زاعمين أن ذلك مما يقربهم إلى الله، وكفى بهذا اعتراضا على الله سبحانه وتنقصا لشرعه وقدحا في تبليغ رسوله عليه الصلاة والسلام. الرابع أن إقامة مثل هذه الاحتفالات خروج عن جادة الصواب وتشبه بالكفار من أهل الكتاب في أعيادهم، وقد نهينا عن التشبه بهم. الخامس أن العبادات توقيفية، ليس لأحد أن يشرع فيها ولا يشرع منها إلا ما شرع الله ورسوله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.